persiapan pernikahan. Anyway, selamat datang di YouTube channel gua. Mudah-mudahan channel YouTube gua yang ini, video gua kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Gua mau ngomongin soal persiapan pernikahan ya. Dulu gua nikah itu tahun 2019, masih zaman-zamannya sebelum COVID ya. Jadi seperti biasalah, ada pemberkatan, ada resepsi, ada sewa gedung, ada sewa MC, catering, ya, dan sebagainya lah. Namun yang mau gua bahas kali ini tuh jauh lebih di belakang sebelum mencapai pernikahan ya. Jadi buat gua itu ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan. Gua bagi itu ada di 3 tahap lah ya, 3 tahap. Namanya yang pertama adalah tahap pacaran. Yang pertama itu tahap pacaran. Tahap pacaran itu sebenarnya fungsinya apa sih gitu ya, buat yang masih pacaran nih, yang masih pacaran atau masih sedang berpikir untuk menikah gitu ya. Yang namanya pacaran itu ada beberapa hal yang mesti kalian ketahui. Yang pertama itu kita mengenal pasangan, cari tahu hobinya apa, nggak sukanya apa, ya kan, teman-temannya siapa aja, teman dekatnya siapa aja, latar belakang keluarganya, lalu keluarganya harus kenal ya, lalu cocok nggak cocoknya itu juga mesti dipelajari gitu ya. Kebiasaannya ya kan, hobinya, sebenarnya itu sih pacaran itu kalian mengenal lah, saling mengenal satu sama lain gitu ya. Kalian coba kalau memang belum diketahui, coba cari tahu gitu ya. Yang paling penting sih sebenarnya tentang siapa dia ya. Dia bagaimana, dia orangnya seperti apa, cocok enggak. Kalian itu waktu pacaran itu bagaimana gitu ya. Apakah sering ada konflik, dan kalaupun ada konflik bagaimana cara mengatasinya. Bukan berarti pacaran, bukan berarti itu orang yang sudah menikah itu tidak ada konflik. Justru dengan adanya pernikahan, dengan janji pernikahan itu bisa jadi konflik makin banyak gitu ya kan. Itu bukan berarti setelah menikah itu tidak ada konflik, bukan berarti juga itu akan lebih indah dibanding pacaran gitu ya. Tapi tantangannya akan berbeda. Makanya pada saat pacaran itu coba pelajari kalau ada konflik gimana cara atasinya, itu paling benar gitu ya. Lalu yang nggak kalah penting itu adalah mengetahui juga keluarganya ya kan, keluarganya bagaimana ya, dan latar belakang keluarganya seperti apa. Jangan sampai ya, sorry to say gitu, jangan sampai kalian ternyata menikahi keluarga yang punya latar belakang kurang baik gitu ya. Misalnya sedang terlibat kriminal gitu. Misalnya kita kan nggak tahu ya, namanya orang ya, ternyata punya masalah hutang ya kan. Kalaupun memang kalian tetap mau melanjutkan ya coba dibicarakan gitu, selanjutnya mau seperti apa gitu ya kan. Nah tadi di tahap pacaran kan. Sekarang kita ke tahap yang lebih serius, yaitu tahap pernikahan ya kan. Persiapan pernikahan itu bagaimana ya. Kalau gua dulu pengalaman gue adalah gue mempersiapkan diri gue dulu
gue siap tidak, jadi kita tuh siap gak sih buat menikah gitu loh. Itu yang pertama kali ya buat cowok mungkin pada akhirnya melamar ya, melamar. Nah setelah memang mau menikah dan serius mau menikah, kalian itu wajib untuk konseling. Itu bisa di gereja, bisa di vihara, bisa dimanapun ya, bisa di dengan pemimpin agama tanya, saya mau konseling tentang pernikahan itu bagaimana gitu ya. Itu lebih baik coba dilakukan gitu untuk konseling bimbingan pranikah lah gitu ya. Kalian di situ akan belajar banyak hal, rambu-rambunya dikasih tahu. Setelah masuk ke konseling mengenai pernikahan, lalu ada bagusnya kalian coba adakan satu sesi berdua gitu ya. Pasangan mengadakan satu sesi itu untuk keterbukaan. Keterbukaan ini adalah sekiranya ada hal-hal apa sih yang rasanya perlu dibicarakan dari hati ke hati. Misalnya contoh aja gitu, kalau gua waktu itu cerita ke istri gua adalah gua bilang gua takut gua takut kalau gua kekurangan uang gitu, akhirnya tidak bisa membahagiakan keluarga gitu loh ya. Ada ketakutan gua tuh ada, atau mungkin yang lebih berani lagi, atau mungkin lebih penting lagi, gue lagi ada masalah, gue punya hutang, atau gue telah melakukan tindakan kurang baik, misalnya gue korupsi gitu loh, atau mungkin gue menipu orang. Itu lebih baik harus terbuka dengan pasangan gitu loh ya. Gue pernah menipu orang, punya masalah, masa lalu gue menghantui gue gitu lah ya. Itu lebih baik diceritakan kepada pasangan agar nanti pasangan nggak kaget, dan mungkin dari konseling itu kalian bisa menemukan jalannya gitu, bagaimana harusnya gitu. Dan lebih penting juga keterbukaan itu supaya tahu kekurangan masing-masing. Apapun harus terbuka gitu sama pasangan. Misalnya ya itulah tadi ada fungsi pacaran juga ya, ada fungsi pacaran juga dimana kalian mencari lebih tahu gitu mengenai kekurangan dari pasangan gitu lah ya. Ya bisa aja pasangan kita itu ternyata suka minum, suka mabuk-mabukan, suka judi ya, itu harus terbuka ya kan. Nah selanjutnya setelah tadi konseling, ini masa pernikahannya ya, menjelang pernikahan itu mungkin waktunya sekitar beda-beda ya. Mungkin persiapan pernikahan itu bisa 1 tahun. Nah gunakan waktu 1 tahun itu sebelum menuju hari H itu untuk tadi konseling ya kan, keterbukaan. Lalu gak kalah penting itu keuangan masing-masing ya. Gaji si laki berapa, gaji si cewek itu berapa, itu harus clear ya, harus terbuka ya. Tadi saya juga bilang bahwa harus terbuka. Kenapa sih penting tahu dalam artian gaji masing-masing ya? Ya karena setelah menikah itu nggak ada sih yang namanya, kalau menurut gue ya, nggak ada sih yang namanya pisah harta gitu. Semua hartanya jadi satu gitu. Punya suami ya punya istri juga, punya istri ya punya suami juga gitu loh. Makanya perlu tahu mengenai keuangan masing-masing, gajinya berapa, hutangnya ada apa aja, cicilannya ada apa aja, gitu ya kan. Mempersiapkan mungkin kalian mau punya buah hati seperti apa, itu harus dibicarakan ya kan. Walaupun sekedar ya dia punya anak cuma 1 gitu, jadi dia punya anak cuma 2, lah duitnya dari mana? Nah kalau tidak diperhitungkan dengan baik, itu akan nanti menimbulkan konflik, bisa menimbulkan konflik ya. Lalu selanjutnya yang keempat adalah medical check up.
penting sekali sebelum kalian melakukan pernikahan atau mau menikah itu medical check up. Artinya apa? Kalau amit-amit ya, amit-amit, mudah-mudahan sih nggak ada yang kejadian gitu ya. Salah satu pasangan, misalnya si pria atau si wanita lah, si wanita ternyata memiliki masalah yang dia nggak berani cerita untuk keterbukaan tadi ya. Ternyata dia memiliki masalah rahim misalnya, akhirnya agak susah punya anak. Bagaimana tuh laki-lakinya oke gak gitu loh ya kan. Apakah dan itu mesti jelas, mesti terbuka gitu, harus berani ngomong. Atau mungkin si laki-laki memiliki masalah pada kelamin sehingga tidak bisa punya anak gitu loh ya kan. Itu harus dibicarakan, harus terbuka. Makanya saya bilang medical check up itu penting juga, biar tahu kondisi kesehatan masing-masing gitu. Kalau sehat ya syukur ya kan, kalau nggak sehat bagaimana gitu loh ya kan. Jangan sampai tiba-tiba baru menikah 1-2 tahun maaf sebelumnya ya, tiba-tiba mungkin sakit jantung karena tidak ada pemeriksaan lebih lanjut. Kan kasihan gitu loh pasangannya yang baru menikah gitu ya, dapetnya yang nggak sehat gitu loh ya kan. Nah makanya penting sekali kalian masing-masing medical check up, cari tahu apa sih kira-kira yang membahayakan kesehatan masing-masing pasangan gitu loh ya kan. Ya barangkali dengan masukan dari dokter, dengan obat dari dokter, penyakit tersebut bisa tersembuhkan gitu loh ya kan. Atau mungkin kayak makanannya makin dijaga gitu loh supaya bisa hidup gitu loh, supaya bisa tetap hidup dan bareng-bareng sama istri atau suami gitulah ya kan. Lalu yang perlu kalian persiapkan adalah setelah tadi medical check up, mengurus surat-surat itu dipersiapkan untuk catatan sipil. Surat-suratnya apa aja kalian bisa cek di internet gitu, banyak yang memberikan informasi gitu. Surat-surat itu harus lengkap, akta lahir, surat persetujuan orang tua, surat pengantar, kalau ada pemberkatan itu surat baptis tahu gua ya, kalau di Katolik dan Kristen gitu loh ya. Dan harus ada apa lagi ya, dari surat pengantar dari RT RW ya kan. Cukup banyak lah suratnya gitu, KTP, KK dan sebagainya gitu. Kalian harus mempersiapkan. Lalu budget itu harus diomongin, mau budget berapa untuk pernikahannya, harus jelas gitu loh ya, budgetnya mau berapa gitu. Itu harus direncanakan dengan baik, karena sekarang mungkin nanti pernikahan, gue juga bingung sih, harga pernikahan itu kenapa tiap tahun naik terus ya. Ya mungkin mungkin kalian juga pada bingung kali, harga menikah, resepsi pernikahan itu kenapa naik terus ya, karena emang semua harga barang juga naik terus cuy, dari tahun ke tahun. Gajinya aja yang nggak naik gitu, curhat. Gitu ya. Budgetnya berapa, lalu kita bicara mau tanggal kapan gitu. Kalian harus punya target kapan mau menikahnya gitu. Jadi kalau memang salah satu dari pasangan itu kayak nggak berani memutuskan tanggal, atau ya mungkin beberapa kepercayaan bahwa ada tanggal bagus ya segera gitu dicari tanggal bagusnya mau kapan gitu ya kan. Rasanya kalau kita belum bicara tanggal itu akan sulit untuk ke tahap selanjutnya. Kayaknya mau booking gedung ya kan, mau booking catering, MC dan sebagainya itu agak susah. Jadi segera tentukan tanggal gitu ya kan. Nah, kalian tuh mesti catat ya tadi ya, omongan gua tadi. Kalau memang ada yang kelupaan bisa diputar kembali atau di rewind gitu ya. Kalian coba dengerin, kalian coba catat. Nah itu dibikin lah checklistnya gitu ya kan. Lalu selanjutnya adalah masih di fase menjelang pernikahan. Persiapan pernikahan adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu tadi mungkin gue udah bilang, harus siap sendiri,
nggak cuma mental doang tapi kesehatan fisik gitu ya. Sebisa mungkin sebisa mungkin olahraga lah gitu ya. Kita nggak mau foto kita kurang oke gitu, mungkin karena sorry to say bahwa karena kegemukan gitu, atau makan yang kurang oke jadi mukanya jerawatan, kan sayang ya gitu ya kan. Nah sekarang kita masuk ke yang ketiga, topik yang pembahasan yang ketiga, yaitu lebih ke eventnya tadi itu adalah maksudnya setelah kalian menentukan tadi pra pernikahan, kita bicara sekarang pernikahannya tadi ada beberapa hal yang mesti kalian tentukan tadi ya. Tadi gedung nomor 1, cari gedung di Jakarta atau cari gedung di Indonesia mungkin gampang susah ya, yang masuk budget berapa gitu. Jadi kalian mesti cari gedung itu ada ya hotel bisa lah, ballroom gitu bisa, ada juga gedung arsip ya kan, ada juga gedung, aduh gue lupa tuh yang di Jakarta Pusat, gue lupa adalah gitulah. Jadi kalian coba cari gedung ya. Waktu itu gue merit di 6 hotel di Kemayoran, itu lumayan bisa menampung sekitar 800 orang ya. Mungkin pas covid sekarang ya mungkin setengahnya lah ya, atau mungkin sekitar 400 gitu ya. Banyak sih gedung-gedung yang bisa kalian pakai gitu ya, untuk apa namanya, untuk melaksanakan, untuk sebagai venue untuk pernikahan gitu ya. Setelah gedung adalah catering ya. Tadi gedung, catering itu harus disesuaikan dengan tanggal dan budget, makanya tadi gue bilang harus dipersiapkan sebelum di pranikah ya, di pranikah itu tadi itu. Lalu apalagi pemberkatan mau agamanya apa, mau agama apa. Terus terang gue sama istri gue beda agama, gue Buddha, gue Kristen, gue Buddha, istri gue Kristen gitu. Jadi memang waktu itu setelah beberapa kali diskusi, gue memutuskan untuk yaudah deh ikut Kristen gitu loh ya kan, untuk pemberkatan pernikahannya. Nah ya di Kristen itu gue pun diajarin gitu, pada saat pranikah itu gue konselingnya mengikuti ajaran Kristen gitu. Cukup oke sih, mungkin kalian ada yang mau nanya boleh gitu ya, nanti bisa japri di Instagram gue atau di email gue boleh gitu ya kan. Menurut gue cukup menarik ya, topik-topik yang dibicarakan pada saat konseling itu cukup oke gitu ya kan. Oke, setelah pemberkatan kita bicara mengenai musik ya. Itu pun kalian harus siapkan uangnya, siapkan budgetnya. Musik itu ya penyanyi lah, penyanyi latar lah biasa, mulai dari penyanyinya, alat musiknya apa aja gitu ya kan, lalu sound systemnya itu juga perlu kalian siapkan budgetnya. Setelah itu kita berbicara mengenai MC ya. MC itu juga kalian mesti sewa ya kan ya, biar nggak pusing. Mungkin kalian bisa pakai WO, pakai IO, monggo gitu ya, tapi perintilannya, detail-detailnya kan harus siapkan ya. Tadi yang mungkin gedung, catering, pemberkatan ya, musik juga tadi gue udah sebut. Lalu MC ya, MC-nya mau siapa gitu ya. Kalian bisa searching di Instagram, banyak kok MC kondang yang cukup oke gitu lah ya. Lalu setelah musik adalah videographer untuk merekam momen-momen penting kalian gitu ya kan. Estimasi biaya ya, kalau soal gue balik sedikit gitu ya, sorry gue kelupaan, balik sedikit. Kalau gedung itu mungkin sekitar, paling mahal sih gedung sih 60-70 juta, 60-70 juta. Catering itu sekitar 30-50 juta. Nah gue ada tips nih buat ngitung catering itu. Kalian belajar nih, kalian perhatiin bahwa kalian menghitung jumlah undangan kalian itu ada berapa.
ya undangan kalian itu ada berapa. Let's say undangan kalian adalah untuk 500 orang. 500 orang. Biasanya satu undangan itu isinya 2 orang. Berarti dikali 2. Oke, dikali 2. Dapatlah 1.000. 500 kali 2 1.000. Berarti minimal itu kalau kalian harus ada 1.000 porsi. 1.000 porsi itu campur ya. Maksudnya di sini porsi adalah satu porsi pondokan misalnya, atau mungkin satu porsi prasmanan. Itu hitungannya sekali makan di pondokan itu hitungannya satu porsi. Sekali makan di prasmanan itu hitungannya satu porsi lagi. Jadi udah tuh dua nih, ya kan. Dan biasanya satu orang itu makan 2 kali atau 3 kali maksimal gitu loh, ya kan. 3 kali maksimal. Jadi 1.000 tadi dikalikan 3. Jadi 3.000 porsi yang harus kalian siapkan. Amannya dari 500 undangan itu dari 3.000 itu kalian kali 75%. Karena enggak mungkin 100% undangan itu datang semua gitu, dan enggak mungkin juga orang itu makan sampai 3 kali, jarang gitu. Ada tapi ya jarang lah, udah keburu kenyang gitu ya kan. Jadi ya itu hitungannya versi gua ya. Hitungan model lain kalian bisa cari di website juga gitu loh. Cari di website ya kan, cari di tanya-tanya, cari di internet gitu, banyak gitu yang memberikan cara tahu hitung porsi catering. Oke, lanjutlah, sorry tadi agak balik sedikit. Kita masuk terakhir itu tadi di MC ya. Setelah MC adalah videographer. Videographer itu penting ya tadi untuk merekam momen-momen kalian. Lalu gue waktu itu pakai 2 orang sama 2 orang fotografer. Itu satu paket same day. Jadi hasilnya same day untuk video pemberkatan. Lalu fotografer gitu ya, 2 juga gitu, dapat berapa foto gitu gue lupa deh. Pokoknya harga videographer, fotografer sama editing video gitu, sama fotonya gitu ya, kurang lebih sekitar 12 juta lah, 12 sampai 15 juta waktu itu gue lupa vendornya apa lah, pokoknya kisaran segitulah rata-rata gitu ya. Nah setelah tadi videographer, fotografer, lalu kue wedding cake itu gue dapetnya 1,5 juta lah. 1,5 juta itu buat 5 layer, 5 lantai gitu lah gitu. Lalu gaun dan jas itu apa ya, gue lupa. Kalau nggak salah kalau yang cewek gaunnya bini gua itu sekitar 8 juta apa 5 juta ya, gue lupa deh gitu. Sewa 1 hari gitu ya kan. Iya sekitar 5 sampai 8 juta deh kalau nggak salah ya. Nggak usah yang mahal-mahal, sewa aja gitu loh, karena itu acara 1 hari lah ya bahasa gitu. Lalu untuk cowok jas itu gue sekitar 3 juta deh kalau nggak salah. Iya 3 juta. Iya ya 3 jutaan lah, 3 jutaan samping, 3 juta samping, 3 sampai 6 juta ya gue lupa dah. Itulah sekitar itulah angkanya. Jadi mungkin kalian bisa hitung budgetnya tadi kira-kira berapa gitu ya. Nah sekarang kan zamannya pandemi, mungkin untuk hitungan catering lebih gampang ya. Gedung juga nggak perlu gede-gede gitu loh ya. Jadi nggak bisa ngundang banyak orang juga gitu ya kan. Ya, jadi bisa kalian coba hitungkan tadi apakah masuk budget gitu ya kan. Itu lalu mungkin yang terakhir itu wedding organizer itu untuk bantu kalian gitu loh,
untuk bantu kalian mengatur lah pada saat acaranya gitu lah ya kan. Sesi foto juga diatur gitu lah ya, ada runutan acaranya kalian bisa nanya wedding organizer lah ya. Dari pagi tuh ngapain, make up dulu, bangun segala macam gitu, sampai akhirnya foto keluarga tuh pada saat resepsi gitu lah ya kan. Kalian ya WO perlu untuk bantu kalian, perlu banget gitu, karena kalian nggak mungkin lagi di atas panggung gitu ya, ini makanannya kurang, bantu tambahin dong lah, kan nggak mungkin kan gitu. Nah, setelah tadi kita bicara 3 topik, pacaran, pranikah, terus pernikahannya gitu lah ya, kalian bisa kalian harus banyak tanya gitu ya. Kalau memang nggak ngerti, tanya sama temen yang sudah menikah, atau mungkin kakak, atau mungkin orang tua gitu ya. Lalu cincin, hampir aja dulu, cincin pernikahan ya itu sekitar 11 sampai 20 juta. 7,5 sampai 20 juta, tergantung kalian mau cincin yang mana. Itu di toko perhiasan ya kayaknya ya. Kalau mau yang lebih murah pun ada gitu sebenarnya, cuma waktu itu gue budgetnya tuh kalau nggak salah 15 juta gitu. Nah, kalau kalian beli paket, biasanya ada tuh venue yang menawarkan paket wedding, itu biasanya lebih murah gitu loh ya, dibanding kalian beli perintilan gitu ya. Jadi coba cari paket, lalu kalian checklist saya mungkin lengkap, mungkin checklist gua tadi itu mungkin lengkap, mungkin enggak. Jadi better coba kalian cari tahu lagi di internet gitu loh ya kan, banyak yang memberikan informasi checklist pernikahan itu apa aja sih gitu loh. Nah, pada saat konseling itu juga dibantu kalian diinformasikan ini apa lagi sih yang kurang gitu kan. Nah, tadi kalau memang mau sewa gedung, mau catering, terus musik, MC dan sebagainya, itu kalian mesti cari di Pameran, Mega Wedding, Weddingku, atau mungkin di JCC ya kan, atau mungkin J Expo, Mayoran gitu. Kalian cari di sana karena harganya lebih murah dibanding bukan pada saat pameran. Biasanya mereka pameran lebih murah ya kan. Nah, itu ya. Dan yang paling penting, biasanya kan kalau pernikahan itu suka pada saat mempersiapkan pernikahan itu suka terjadi beda pendapat ya. Nah, itulah tadi pentingnya konseling gitu ya, pentingnya pacaran gitu ya kan, harus menjalin pacaran dulu, harus mau pranikah harus konseling dulu gitu, biar kalian bisa mengatasi perbedaan kalian gitu ya kan. Sebisa mungkin tuh suami istri itu kerjasama ya, kompak dan terbuka, tentunya harus terbuka, harus jujur gitu. Jadi memang tidak ada dusta di antara kita gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka gitu ya kan. Karena gua ngelihat sekarang tuh kan memang angka perceraian cukup tinggi ya, dan kesannya tuh kayak menikah itu hal sepele ya kan. Padahal kalau kalian pikir-pikir kan ya, menikah itu perjuangan juga ya, dan ya sebisa mungkin kita pertahankan lah gitu ya kan. Ya disitulah kita diuji sebagai manusia, kita sebagai manusia yang punya komitmen menikahi istri atau menikahi suami kita itu bagaimana gitu. Nah, mungkin itu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalau ada yang mau nanya-nanya boleh ya di komen, ada yang mau ngasih saran, mau ngasih masukan, ngasih kritik boleh gitu, gue open orangnya.